Jumpa lagi dalam acara Ngopi The Logos Show. Saat ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu manakah yang mendekati teks asli, apakah kata potos ataukah pneumatos dalam Efesus pasal 5 ayat 9. Nah, kalau kita memperhatikan Efesus 5 ayat 9, ayat ini berbunyi demikian: karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Atau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berbunyi demikian: for the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth. Dari dua versi terjemahan di atas, memang kalau kita perhatikan, maka mereka konsisten di dalam menerjemahkan buah terang atau fruit of the light. Sepintas frasa ini kalau kita memperhatikan memang tidak identik dengan frasa yang seringkali digunakan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya. Misalnya kalau kita membaca dalam Galatia pasal 5 ayat 22, maka di situ justru Paulus menggunakan istilah buah roh dalam terjemahan LAI, atau dalam terjemahan Inggrisnya menggunakan istilah the fruit of the spirit. Nah, ternyata perbedaan ini kemudian menimbulkan kebingungan di kalangan orang Kristen. Tidak hanya kebingungan, tetapi juga keraguan terhadap frasa terang dalam Efesus pasal 5 ayat 9. Dalam teks Efesus 5 ayat 9 untuk frasa karpos atau potos dalam versi Nestle Aland 28 ternyata memiliki bacaan yang berbeda pada teks Byzantine Greek New Testament. Pada versi Byzantine Greek New Testament ini umumnya memang mengadopsi bacaan dari majority text, sehingga mereka menggunakan kata pneumatos, bukan kata potos. Nah, tentu ini menjadi masuk akal kepada kita karena memang Byzantine Greek New Testament ini memiliki paradigma yang berbeda dengan Nestle Aland 28 atau 27. Nah, akan tetapi yang menjadi persoalannya sekarang adalah manakah kata yang kemungkinan adalah teks asli? Apakah kata potos ataukah pneumatos? Nah, itu yang penting yang akan kita bahas dalam sesi kita saat ini. Kalau kita memperhatikan dan kita akan mencoba untuk menganalisis teks saksi, misalnya kita mulai dari kata potos. Kata potos didukung oleh Kodeks Sinaiticus. Kodeks ini diyakini ditulis atau sudah ada sejak abad 4 Masehi. Selain Kodeks Sinaiticus, kata potos juga didukung oleh Kodeks Alexandrinus yang diyakini sudah ada sejak abad 5 Masehi. Selain itu ada Kodeks Vatikanus yang juga diyakini sudah ada sejak abad ke-4 Masehi. Kemudian ada Kodeks Bezae, ada Kodeks Eugensis, dan Seidelianus. Itu juga diyakini bahwa itu ditulis pada abad ke-9 Masehi. Dan juga ada Kodeks Guevelbitanus yang diyakini ditulis pada abad ke-6 Masehi. Tentunya kalau kita bandingkan dengan kata pneumatos, pneumatos didukung hanya oleh Papyrus 46 dan Kodeks Bezae dengan different corrector. Kemudian ada Kodeks Mosquensis yang diyakini sudah ada sejak abad ke-9 Masehi. Kemudian ada juga Kodeks Angelicus yang diyakini sudah ada sejak abad ke-9 dan Kodeks Artus Lafrensis yang diyakini sudah ada sekitar abad 9 atau abad 10 Masehi. Ini bukti eksternal dari dua istilah ini, potos dan pneumatos. Sekarang kita akan memberikan penilaian kepada bukti eksternal dari kedua teks ini. Kita mulai dengan memperhatikan usia dan karakter dari bukti eksternalnya atau pendukung eksternalnya. Kita mulai memperhatikan
apa yang ada pada teks potos. Kalau kita memperhatikan dengan baik bukti eksternal dari kata atau istilah potos, maka di situ memberikan informasi kepada kita bahwa usianya jauh lebih tua dibanding bukti eksternal yang mendukung kata pneumatos. Itu artinya bahwa jauh lebih kuat istilah potos ini dari usia karakternya. Hal kedua yang perlu diperhatikan untuk menilai bukti eksternal yaitu kesamaan genealogis. Nah, dalam perjanjian baru atau teks perjanjian baru ada 3 tipe teks. Pertama yaitu teks Alexandria, yaitu dari Mesir. Yang kedua yaitu teks Roma atau biasa disebut teks Barat. Dan yang ketiga yaitu teks Bizantin atau biasa disebut sebagai teks Timur. Nah, teks Alexandria dan Barat itu dianggap jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan teks Bizantin. Dan kalau kita memperhatikan teks saksi dari dua istilah ini, maka teks saksi yang mendukung kata potos cenderung lebih baik. Mengapa? Saya akan jelaskan. Pertama, Codex Sinaiticus Alexandrinus Vaticanus itu digolongkan ke dalam teks Alexandria, artinya bahwa dia sangat kuat. Kemudian Codex Bezae digolongkan ke dalam teks Barat. Codex Seidelianus dan Gueverbitanus A digolongkan ke dalam teks Bizantin. Nah, sedangkan kodeks atau teks saksi yang mendukung kata pneumatos mayoritas didukung oleh teks Bizantin. Misalnya Mosquensis, Angelicus, dan Athos Lafrensis. Itu semua adalah teks Timur, kecuali teks Bezae atau kodeks Bezae yang memang masuk dalam golongan teks Barat. Akan tetapi kalau kita memperhatikan dua istilah ini, maka jelas bahwa istilah potos didukung dengan bukti eksternal dalam konteks kesamaan genealogis yang jauh lebih kuat. Hal ketiga yang perlu diperhatikan untuk menilai bukti eksternal yaitu persebaran geografis. Setelah memperhatikan teks saksi yang ada di atas, maka persebaran geografis dari teks saksi potos menyebar. Ada yang di Mesir, di Barat, dan di Timur. Sebaliknya, teks saksi kata pneumatos cenderung hanya di Timur saja. Dan memang sebagian kecil ada di Barat. Nah, dari ini saja memang jauh lebih kuat istilah potos. Oleh karena itu, dari segi penilaian bukti eksternal, istilah potos jauh lebih kuat dibanding daripada istilah pneumatos. Nah, sekarang kita akan beralih kepada bukti internal. Apabila kita memperhatikan perikop Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 20, maka konteksnya jauh lebih cocok atau lebih sesuai dengan kata potos. Karena pada perikop ini Paulus sedang berbicara tentang anak-anak terang. Dan LAI pun atau Lembaga Alkitab Indonesia pun memberikan judul perikop yaitu hidup sebagai anak-anak terang. Selain itu kalau kita baca dalam ayat 8 dan ayat 11 muncul istilah skotos yang menurut saya jauh lebih cocok disandingkan dengan istilah potos, bukan pneumatos. Terakhir kita akan melihat penilaian dari Bruce Metzger. Dalam bukunya yang berjudul A Textual Commentary on the Greek New Testament, dia memberikan nilai A untuk kata potos dalam ayat 9. Artinya, Metzger menganggap bahwa istilah potos ini mendekati teks asli, bukan pneumatos. Bahkan Metzger berpendapat bahwa kata potos didukung oleh teks saksi yang merepresentasikan teks Alexandria dan teks Barat. Nah, dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis singkat dan sederhana ini, maka saya memberikan kesimpulan bahwa kemungkinan teks potoslah yang merupakan teks asli dari ayat ini.
bukan pneumatos. Itu artinya bahwa kalaupun kemudian ada perubahan, yaitu mengganti dengan bacaan yang berbeda, yaitu pneumatos, maka itu dilakukan oleh para penyalin supaya menyesuaikan apa yang ada dalam surat-surat Paulus yang lain. Misalnya tadi seperti dalam Galatia. Tetapi kalau kita kembali kepada Efesus pasal 5, maka yang lebih tepat dijadikan teks asli di situ adalah potos, bukan pneumatos. Sekian dan terima kasih.